السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan kita tentang memandikan jenazah, di mana telah kita masuki dari Kitabul Janaiz dengan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz pada pembahasan apa-apa yang diwajibkan karena adanya mayit, diwajibkan kepada seluruh kaum muslimin yang hukumnya fardu kifayah, yang dia adalah 4 perkara. Yang pertama memandikan jenazah, yang kedua mengkafani jenazah, yang ketiga mensolatkan jenazah, dan yang keempat menguburkan jenazah. Telah kita masuki bagian pertama, yaitu tentang memandikan jenazah, dan bahwa hukumnya wajib, tetapi dia adalah kewajiban yang berlaku umum kepada seluruh kaum muslimin. Dan jika telah dilaksanakan oleh sebahagian kaum muslimin, gugurlah dosa dan kewajiban itu dari seluruh kaum muslimin yang lainnya, yaitu tentang memandikan. Dan dalil tentang wajibnya juga telah kita bahas, hadis Ibnu Abbas Sahih riwayat Bukhari Muslim tentang al-muhrim, tentang seorang yang sedang berihram di antara sahabat Nabi yang waqasat hunaqatuhu, yang kemudian terjatuh dari kendaraannya, dari ontanya, dan patah lehernya. Maka ia meninggal dalam keadaan sedang melaksanakan ibadah haji, berihram untuk haji. Maka Nabi memerintahkan untuk memandikannya. Kata beliau, iksiluhu bima'in wasidr, mandikanlah ia dengan air dan daun bidara. Juga dalam hadis Ummu Atiyah Sahih Bukhari Muslim, di mana Nabi berkata kepada para wanita yang memandikan Zainab putrinya, iksilnaha bimain wasidr, dan yang lain iksilnaha thalathan aw khamsan aw sab'an aw aktsara min dzalika idza ra'aytunna dzalik bimain wasidr, mandikanlah dia 3 kali, 5 kali, 7 kali, atau lebih dari itu jika kalian melihatnya menurut pendapat kalian, dan itu memandikannya dengan air dan daun bidara. Ya, saya kira jelas tentang wajibnya. Ya, sekarang kita masuk kepada perkara yang jauh lebih penting dari perkara tersebut, yaitu apa? Tata cara memandikan jenazah. Dan ini yang paling penting, ya. Dan mudah-mudahan nanti bersamaan dengan selesainya masalah mengkafani, kita akan memberikan contoh pelaksanaan memandikan jenazah dan mengkafani jenazah ini dalam bentuk mungkin boneka yang agak besar yang bisa dipakai untuk kita praktekkan. Dia insyaallah mudah. Ya. Baik. Kita masuk pada pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Azim bin Badawi, sifatul ghusli. Sifat mandi jenazah, atau sifat atau tata cara memandikan jenazah. Dan Syekh Habibullah Ta'ala tidak menyebutkan urutan di sini, ya. Tidak menyebutkan urutan ini dulu, ya. Dia langsung menyebutkan hadis, yang hadis ini adalah asal atau umdah rujukan dalam masalah memandikan jenazah, ya. Tentu saja kalau begitu hadis ini harusnya dikumpulkan jalannya, ya. Ditelusuri setiap imam yang meriwayatkan hadis ini dalam kitab sahih mereka atau kitab mereka, dipilih mana yang sahih dari riwayat tersebut, kemudian kita lihat bagaimana sebenarnya keterangan lengkap tentang tata cara memandikan jenazah itu, ya. Dan juga kemudian setelah itu dilihat perkataan para fuqaha, para ulama ahli fiqih dalam kitab-kitab mereka tentang penyelenggaraan jenazah ini, ya. Apa yang didukung oleh dalil maka kita ambil, apa yang tidak ada dasarnya sama sekali maka
kita tinggalkan, karena wa ma sakata anhu fa huwa afu, ya, apa yang didiamkan oleh syariat maka berarti dia dimaafkan, boleh tidak dilakukan, ya. Baik, maka kita akan nanti bahas sifat itu dalam bentuk poin-poinnya. Namun pertama kita bahas dulu apa yang disebutkan oleh Syekh. Kata beliau, an Ummi Atiyah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahunna fi ghusli ibnatihi ibda'na bimayaminiha wa mabadi'a al-wudu'i wa mawadi'a al-wudu'i minha. Bahwa Rasulullah, kata Ummu Atiyah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, para wanita yang memandikan anaknya, berkata kepada mereka tentang memandikan anaknya, yaitu Zainab. Disebutkan dalam riwayat Muslim bahwa dia adalah Zainab, ya. Matat ibnatun li Rasulillahi wa hiya Zainab. Telah meninggal seorang anak Rasulullah, yaitu Zainab binti Muhammad, ya. Maka ketika meninggal Zainab, kata Ummu Atiyah, arsala ilaina Rasulullah. Rasulullah mengutus orang kepada kami, memanggil kami untuk menyelenggarakan jenazahnya, ya. Maka yang dipanggil siapa? Ummu Atiyah, ya, yang dia menjadi dasar nanti tentang masalah memandikan jenazah, bahwa hukum asal yang memandikan wanita adalah juga wanita, ya. Karena Zainab ini putri Rasulullah, tapi Rasulullah tidak memandikannya. Dan Zainab ini istri dari Utsman bin Affan, ya. Dan tidak disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa Utsman bin Affan ikut terjun dalam memandikan jenazah suaminya, ya. Tidak disebutkan bahwa dia ikut terjun, ya. Maka ini menunjukkan bahwa hukum asal dalam memandikan jenazah wanita adalah para wanita juga, ya. Walaupun boleh dengan keterangan yang akan datang nantinya, boleh laki-laki memandikan jenazah wanita jika dia adalah suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Sebagian berpendapat demikian pula jika dia anaknya, ya. Kita akan bahas nanti. Maka dalam riwayat ini berkata Nabi kepada para wanita, ibda'na bimayaminiha, mulailah dengan bahagian kanan dari tubuhnya, wa mawadi'a al-wudu'i minha, dan bahagian-bahagian wudu atau anggota-anggota wudunya. Mulailah dengan bahagian kanan dan dengan anggota-anggota wudunya. Berarti ini perkara yang perlu kita perhatikan, ya. Bahwa dalam memandikan jenazah dimandikan seperti memandikan atau seperti mandi junub. Dalam riwayat Aisyah dan Maimunah, yaitu apa? Didahulukan dengan anggota wudu. Nah, cuman mandi junub, mandi sendiri kan, berwudu sendiri. Adapun jenazah maka dia diwudukan, ya. Artinya bahwa orang yang memandikan mengambil air dan kemudian membasahi anggota-anggota wudu jenazah. Apa yang dicuci kecuali kumur-kumur dan istisyak nanti akan kita bahas. Dan apa yang dibasuh maka dia dibasuh seperti ke kepala, ya. Baik. Demikian keterangan. Ada dua perkara. Pertama, memulai dengan yang kanan, dan kemudian anggota wudu. Ibda'na bi mayaminiha, ya. Mulai yang kanan dan mulai dengan anggota wudu. Jadi sebelum menyiramkan air ke seluruh tubuh, diwudui dulu. Dan dalam melaksanakan wudu maupun mandinya nanti didahulukan yang kanan, Baik. Wa anha, riwayat yang tadi di atas itu riwayat dari Ummu Atiyah, tetapi dari Hafsah binti Sirin, dari Ayyub As-Sikhtiyani tabi'i, dari Hafsah binti Sirin yang juga tabi'iyah, ya, yang dikatakan dia adalah tabi'i atau muridnya sahabat yang paling faqih dari para wanita tabi'iyah, ya. Hafsah binti Sirin. Adapun riwayat yang berikutnya wa anha ini juga riwayat Ummu Atiyah, tetapi dari jalan Muhammad bin Sirin, saudara laki-laki dari Hafsah. Muhammad bin Sirin, dan mereka tiga bersaudara, ketiganya dari tabi'i dan tabi'iyah yang salehah, ya. Maka mereka, atau dari riwayat
Muhammad bin Sirin. Dan wallahu a'lam bishawab, Syekh mendahulukan riwayat Hafsah binti Sirin. Kenapa? Karena disebutkan oleh para ulama bahwa riwayat Hafsah binti Sirin ini atqan, lebih kuat, lebih banyak tambahan lafalnya dibanding riwayat saudaranya Muhammad. Dan itu wajar. Mengapa? Karena Hafsah wanita, maka dia tentunya lebih bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ummu Atiyah yang menceritakan langsung kejadian itu. Ya, Ummu Atiyah, ya. Maka tentunya dia lebih atqan, lebih teliti, apalagi yang dimandikan siapa? Yang dimandikan siapa? Wanita, itu istri Nabi. Ya, maka dia lebih paham tentunya. Dia lebih mengerti tentang seluk-beluk wanita. Maka dengan demikian ketika dia meriwayatkan, dia lebih menghafalnya, lebih atqan, ya. Sehingga dikatakan bahwa riwayat Hafsah ini lebih afdal, lebih utama karena adanya tambahan-tambahan yang tidak disebutkan dalam riwayat Muhammad bin Sirin. Adapun kelengkapan riwayat Muhammad bin Sirin adalah seperti berikut, ya. Wa anha qalat, dan dari Ummu Atiyah ia berkata, dakhala alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nughassilu ibnatahu. Nabi masuk kepada kami dan kami sedang memandikan anak perempuannya. Dan telah disebutkan tadi bahwa dalam riwayat Bukhari yang lain disebutkan arsala ilaina, Nabi yang mengutus, berarti Nabi yang mengundang para wanita termasuk Ummu Atiyah untuk memandikan putrinya. Kemudian faqala, maka berkata Ummu Atiyah, faqala, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iksilnaha thalathan atau khamsan atau akthar min dhalik, mandikanlah dia 3 kali atau 5 kali. Dalam riwayat Hafsah binti Sirin, iksilnaha witran, mandikanlah dia ganjil. Artinya dengan bilangan ganjil. Sehingga para ulama sebagian berpendapat bahwa sah memandikan jenazah meskipun hanya satu kali, karena dia juga witir. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu satu dan cinta kepada yang ganjil, ya. Maka dalam riwayat Hafsah, ya, ataupun dalam riwayat Muhammad bin Sirin seperti ini, ya. Iksilnaha thalathan, mandikanlah dia 3 kali, 5 kali, atau aktsara min dzalik, atau lebih dari itu. Idza ra'aitunna dzalik, atau aktsara min dzalik idza ra'aitunna dzalik, atau lebih dari itu jika kalian melihatnya. Jika kalian melihatnya. Dan kata idza ra'aitunna dzalik dan aktsara min dzalik dipakai dalil oleh para ulama bahwa tidaklah dibatasi masalah memandikan jenazah itu dalam jumlahnya. Ya. Dalam riwayat ini berapa? 3 dan 5. Dalam sebagian riwayat Bukhari dari Hafsah juga, au sab'an, atau 7 kali. Bahkan dalam sebagian riwayat An-Nasai dikatakan au sab'an au aktsara min dzalik. Sebagian ulama mengatakan aktsara min dzalik, lebih dari itu, maksudnya adalah 7 katanya. Karena itu riwayat yang ta'yin atau penentuan yang paling banyak dalam hadis. Ya. Tapi tidak demikian, karena ternyata dalam sebagian riwayat disebutkan au sab'an au aktsara min dzalik, atau 7 atau lebih dari itu. Dengan demikian tidak ada penentuan, tidak ada taukid, tidak ada penentuan jumlah dalam hal memandikan jenazah. Dan ingat, maksudnya 3 kali, 5 kali, 7 kali, artinya 1 kali itu memandikan sampai bersih, sampai rata. Maksudnya tidak mesti bersih, artinya sampai rata, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tata cara yang akan disebutkan nanti. Tata cara yang disebutkan nanti, ya. Nah, jika itu 1 kali selesai, maka dihitung satu kali. Baik menghabiskan air 1 ember ataupun menghabiskan air 2 ember. Ya. Terus setelah itu dimulai lagi, kalau belum bersih dimulai lagi dari awal, maka disebut dia 2 kali. Maka itu yang dimaksud dengan 3 kali, 5 kali, 7 kali atau lebih dari itu. Ini perkara pertama. Ya, jadi aktsara min dzalik. Perkara yang kedua, bahwa tidak adanya penentuan ini didasarkan kepada masalah bersihnya si mayit. Jadi bukan juga berarti tanpa batas, artinya terserah semau-maunya orang yang memandikan, atau karena banyak air akhirnya diboroskan, tidak, ya. Dasar dan patokannya adalah bahwa membersihkan si
si mayit. Karena itu Nabi mengatakan, idza ra'aitunna dzalik. Cuma Nabi kembalikan itu kepada ijtihad, kepada pendapat para wanita yang memandikannya. Jadi terserah yang memandikannya jika melihat itu sudah cukup bersih. Ya. Jadi terserahnya ini bukanlah terserah semau-mau kita, tidak. Tapi apa? Untuk membersihkan jenazah. Karena tujuan dari memandikan adalah apa? Membersihkan jenazah, menjadikan dia menghadap Allah, diantar ke kuburnya dalam keadaan bersih, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tujuannya, ya. Hanya saja para ulama mengingatkan dari terlalu banyak memandikan jenazah dalam artian bahwa dia sudah bersih tapi tetap saja dimandikan. Kenapa? Karena ketika jenazah bersentuhan dengan air, bagaimanapun akan terjadi irha, jadi akan meregang, ya. Dan itu akan bisa menyebabkan cepatnya pembusukan jenazah. Ya, apalagi kalau ditinggal semalam, ya, atau bahkan kadang ada sampai 2 malam, 3 malam, ya, maka tentunya akan dikhawatirkan terjadinya pembusukan. Oleh karena itu tidaklah terlalu banyak dimandikan kecuali jika dibutuhkan untuk menghilangkan kotoran itu. Hingga karenanya sebagian ulama melihat, itu mazhab Imam Abu Hanifah, dia mengatakan lebih utama memandikan dengan menggunakan air panas. Kenapa katanya? Karena air panas lebih cepat mengangkat kotoran, mengeluarkan kotoran, ya. Tetapi ini dibantah oleh mazhab Syafi'i, di mana Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidaklah digunakan air panas kecuali untuk keadaan tertentu, di mana ada kotoran atau daki karena penyakit menahun pada si mayit, ya. Seperti misalnya dia penyakit gula atau apa yang dia berbaring terus, atau pokoknya berbaring dia bisa bangkit, maka tentunya kadang di punggungnya ada bercak-bercak hitam, ya, kotoran daging daki yang sudah tebal dan sebagainya, maka itu perlu dibersihkan. Kadang air yang dingin tidak cukup untuk membersihkannya, maka kata beliau boleh menggunakan air hangat, ya. Tetapi hukum asalnya tidak digunakan. Kenapa? Beliau mengambil istimbat dari penggunaan kapur barus yang akan disebutkan nanti. Waj'al akhirahunna kafura, waj'al fi akhirihinna kafura, waj'alna fi akhirah kafura. Dan jadikanlah yang terakhir itu kapur barus. Kata beliau, di antara hikmah kapur barus karena dia apa? Yubarid, dia mendinginkan air katanya. Yang dengan demikian dia tentunya akan lebih bersifat menjaga, ya, apa namanya? Si mayit, sehingga dia lebih awet, ya, tidak cepat rusak sel-selnya, ya, itu mendinginkan. Di samping faedah yang lain, yaitu bahwa dia membunuh kuman-kuman. Allah a'lam bissawab. Kata Nabi, idza ra'aitun dzalika bima'in wa sidr. Jika kalian melihat hal itu dengan air dan daun bidara. Dan telah kita sebutkan bahwa air dan daun bidara ini, ya, hukum asal, ya. Tetapi di tengah sulitnya mendapatkan daun bidara, maka para ulama mengatakan menggantikan kedudukan daun bidara al-hatma, itu sejenis daun yang lain yang juga dia membersihkan, ya. Yang seperti kita sebutkan dahulu mungkin kemarin adalah bahwa seperti daun beluntas katanya, karena dia juga punya efek yang bagus dalam hal membersihkan, ya. Tentu saja sekarang sudah tidak perlu itu dengan adanya sabun, deterjen atau yang lainnya. Wallahu a'lamu bissawab. Waj'alna fil akhirati kafura, dan jadikanlah yang terakhir kata Nabi kapur barus, kafura, atau syai'an min kafur, atau sedikit dari kapur. Fa idza faraqtunna fa'adannani. Jika kalian telah selesai dari memandikannya, maka beritahukan kepadaku, kabarkan kepadaku, ya. Kata Ummu Atiyah, falamma faragna adannahu, tatkala kami telah selesai, kami sampaikan hal itu kepada Nabi. Fa'alqa ilaina hiqwahu, maka beliau melemparkan kepada kami hiqwah. Hiqwah adalah, ya, ini pengikat sarung, hiqwah, tapi maksudnya adalah sarungnya. Maka Nabi melemparkan sarungnya dan berkata, ishirnahu iyahu, ya, ishirnaha iyahu, pakaikan ini menjadi baju dalamnya. Artinya kemulilah dia, ilfitnah dalam riwayat yang lain. Itu
bungkuslah dia dengan sarung ini terlebih dahulu sebelum dengan kain kafannya, Itu maksudnya di sini, ya. Dan hadisnya sahih riwayat Bukhari, Muslim. Dalam sebagian riwayat ada tambahan bahwa kami pun mengkafani Zainab dengan 5 kain. Ya. Tetapi tambahan 5 kain ini adalah tambahan yang lemah. Diingkari oleh para muhaqqiqin dari ahlul hadis, dan mereka mengatakan tidaklah sah riwayat 5 kain yang digunakan untuk membungkus anak Rasulullah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau begitu kita akan bahas nanti tentang jumlah kafannya dalam pembahasan tentang pengkafanan jenazah. Baik, jadi saya kira kita punya gambaran secara sederhana tentang masalah memandikan jenazah, yaitu memulai dengan yang kanan dalam hadis ini, ya. Kemudian memulai dengan anggota wudu, kemudian bahwa mencucinya dengan ganjil 1, 3, 5, 7 atau lebih, tapi tujuannya adalah membersihkan jenazah. Dan yang berikutnya, yang kelima, air yang terakhir dicampur dengan kafur, ya. Dan juga kita lupa tadi bahwa dia dengan air dan bercampur daun bidara, ya, untuk menghilangkan kotoran yang ada pada jenazah. Wallahu a'lamu bissawab, ya. Dalam sebagian riwayat dari Hafsah binti Sirin ada tambahan wa masyatnaha thalathan, dan kami jadikan rambutnya 3 kepang, ya. Wa masyatna ra'saha thalath athlas, 3 bahagian, ya. Qarnaiha wa nasiyatiha, yaitu di bagian tanduknya dan bagian ubun-ubunnya. Wa alqaina khalfahu, dan yang lain wa alqainaha khalfaha, dan kami lemparkan ia di belakang khalfahu, di belakang ras, di belakang kepalanya. Artinya ditaruh di belakang, bukan dikucurkan ke depan, tapi ke belakang, ya. Baik. Maka ini riwayat-riwayat yang datang dari hadis Ummu Athiyah. Kita sekarang akan mencoba menguraikan tentang rincian sifat memandikan jenazah itu. Kita mengurutkan satu persatu, ya. Perkara pertama yang disebutkan oleh para ulama adalah tajridul mayyit, yaitu melepaskan pakaian jenazah. Ya. Jadi ini hukum asalnya, ya. Dasarnya adalah hadis sahih riwayat Abu Daud nomor 3141, Ahmad dan Al-Hakim dari hadis Aisyah 3141, Abu Daud, kemudian Imam Ahmad dan Al-Hakim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ia bercerita, lamma aradu ghuslan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala para sahabat ingin memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu, mereka berkata, para sahabat berkata, ya, dan yang memandikan Nabi adalah Ali bin Abi Thalib, ya. Mereka berkata, la wallahi la nadri, demi Allah kami tidak tahu, anujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min thiyabihi au am naqsilahu wa alaihi thiyabuhu. Kami, wallahi, demi Allah kami tidak tahu apakah kami harus melepaskan pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kami memandikannya dengan dia memakai bajunya, ya. Falam ikhtalafu, tatkala mereka berselisih, ada yang lepas bajunya, dalam riwayat yang lain dalam riwayat tersebut disebutkan kama nujarridu mautana, apakah kami melepaskan pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kami melepas pakaian mayit-mayit kami, jenazah-jenazah yang kami selenggarakan sebelumnya, atau kami memandikan Nabi dengan memakai bajunya. Ya, syahidnya pada kalimat kama nujarridu mautana, seperti kami melepas pakaian jenazah yang lainnya, menunjukkan bahwa melepaskan pakaian jenazah merupakan perkara yang disepakati di kalangan para sahabat, dan demikian adat mereka. Dan adat ini pastilah dengan sepengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Oleh karena itu bahwa jenazah asalnya dimandikan dengan melepaskan pakaiannya. Ya. Jika sebagian ulama, yaitu Imam Abu Hanifah, kalau saya tidak salah ingat, Imam Abu Hanifah ya, dia mengatakan bahwa memandikannya dengan tetap memakai baju. Tetap memakai baju, ya. Adapun yang kita dapatkan dari ulama yang lain seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, bahwa mereka mengatakan melepaskan. Ya, bahkan Imam Ahmad, dua riwayat dari beliau, ada riwayat bahwa dilepaskan pakaiannya itu kecuali apa yang menutupi aurat dengan ditutupi kain, dan sebagian lagi mengatakan bahwa dengan sarung yang menutupi bukan hanya pusar dan telapak, pusar dan lutut, antara pusar dan lutut, tapi sarung bimizar, yughatta bimizarin, ya, ditutupi dengan sarung, ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhasil bahwa sesungguhnya yang wajib ditutup adalah aurat. Adapun menutup tubuhnya yang lain itu juga tidak mengapa. Tidak mengapa, yang penting adalah bahwa jenazah dilepaskan pakaiannya. Ya. Sekira jelas? Mengapa dilepaskan pakaian? Karena dia, seperti kata Imam Ibnu Qudamah, amkan, lebih memungkinkan untuk membersihkan jenazah. Dan bahwa membersihkan jenazah tersebut langsung itu tentunya lebih bersih dibanding dengan menggosokkan baju pada jenazah. Ya, seperti yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita lanjutkan riwayat Aisyah tadi. Falamma ikhtalafu, ketika mereka berselisih, fa'alqa alaihimun naum, maka mereka pun dijadikan tertidur. Ya. Fasami'u sautan min nahiyatil bait, maka mereka mendengar suara dari sisi rumah yang berkata, iksiluhu wa alaihi thiyabuhu, mandikanlah Nabi tetap dengan memakai bajunya. Maka mereka pun memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu, ya. Dah ini khas bagi Nabi, khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Law istaqbaltu min amri ma istadbartu ma ghasala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa azwajuhu. Seandainya aku mampu mengulang kembali apa yang telah terjadi, maka tidaklah memandikan Nabi kecuali istri-istrinya. Dan ini syarat bahwa beliau ingin sekali untuk membersihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalau perlu tidak ada perselisihan tentang masalah melepaskan bajunya. Mengapa? Karena toh yang memandikan adalah istri-istrinya. Adapun sahabat, maka ini masalah. Kenapa? Karena sahabat segan, ya. Karena kewibawaan Rasulullah, mereka segan untuk menyentuhkan kulit mereka kepada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi daerah-daerah tertentu, ya kan? Maka mereka hormat sehingga mereka berselisih waktu itu, tetapi kemudian mereka mendengarkan suara yang memerintahkan mereka untuk memandikan dengan tetap memakai baju. Rasulullah tetap memakai baju. Wallahu a'lamu bissawab. Ya. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, tentu saja melepaskan pakaian ini bukan berarti bahwa tidak menutup auratnya. Tidak menutup auratnya, ya. Maka yang kedua adalah satrul aurah, menutup aurat, itu yang wajib. Dan aurat adalah antara pusar dan lutut. Antara pusar dan lutut. Itu yang yang ahwat, yang lebih hati-hati, ya. Adapun riwayat yang tegas menunjukkan, yang sahih menunjukkan bahwa paha boleh tersingkap, ya. Dan bahwa hadis riwayat yang mengatakan bahwa antara pusar dan lutut aurat itu lemah, ya. Sehingga kata Imam Al-Bukhari bahwa tentang tersingkapnya aurat itu sahih, tersingkapnya paha itu sahih dari Nabi, tetapi menutup aurat, menutup paha itu ahwat, lebih berhati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu yang wajib, ya, menutup aurat. Adapun menutup seluruh tubuh, ya, itu juga adalah bagian dari jika dilakukan tidak mengapa, karena itu pendapat sebagian ulama. Tetapi yang wajib adalah aurat, ya. Dasarnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri,
sahih riwayat Muslim, Nabi bersabda, "La yanzuru ar-rajulu ila auratir rajuli wal mar'atu ila auratil mar'ah." Tidak boleh laki-laki melihat kepada aurat laki-laki, tidak pula wanita melihat aurat wanita. Ya. Maka keadaan laki-laki memandikan laki-laki, wanita memandikan wanita, tetap tidak boleh mereka melihat aurat mereka. Ini hukum asal. Hukum asal. Nanti akan ada keadaan-keadaan tertentu, ya, yang dimana jika ada kotoran yang keluar dari jalan keluarnya kotoran yang dua, ya, dan telah dibersihkan, tetapi kemudian keluar atau setelah dibersihkan khawatir sudah bersih apa tidak, maka dalam keadaan darurat boleh melihat. Dalam keadaan darurat boleh melihat. Ya. Jika yang membersihkannya ragu dan khawatir, maka dibolehkan. Ya. Dan ini pendapat yang kuat di antara pendapat para ulama. Ya. Demikian pula tentang masalah yang dibahas oleh Syekh Utsaimin berkaitan dengan permasalahan mencukur rambut kemaluan si mayit yang akan dimandikan itu. Ala kulli hal, itu yang kedua. Yang ketiga adalah naqdud dhafair, melepas gelungan rambut jika dia wanita. Jika rambutnya dikepang, maka harus dilepas. Harus dilepas, ya. Dalilnya adalah hadis Ummu Atiyah, Sahih riwayat Bukhari nomor 1260. Dalam riwayat Ummu Atiyah, satu riwayat Ummu Atiyah dijelaskan, ja'alna ra'sa binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thalathata qurun. Kami jadikan rambut putri Rasulullah itu 3 kepang. Naqadnahu summa ghasalnahu. Naqadnahu, mereka para wanita melepaskannya. Naqdud dhafair berarti, ya. Jadi ketika meninggal, Zainab pun mengikat rambutnya, ya. Maka kata Ummu Atiyah, naqadnahu, para wanita melepaskannya. Summa ghasalnahu, kemudian mereka memandikan putri Rasulullah ini. Summa ja'alnahu salasata qurun. Kemudian mereka menjadikannya 3 kepang lagi kembali. Ya. Maka ini keterangan menunjukkan bahwa dilepas. Ya. Berbeda dengan mandi junub. Ya. Di mana wanita dalam mandi junub tidak wajib melepaskan gelungan rambutnya. Tidak wajib melepas gelungan rambutnya, dengan hadis Ummu Salamah ketika Nabi ditanya tentang keadaan Ummu Salamah, "Ya Rasulullah, inni imra'atun ashuddu dhufra ra'si." Ya Rasulullah, aku wanita yang mengikat gelungan rambutku. Apa anquduhu li ghaslil janabah? Wajibkah saya melepasnya ketika mandi junub? Kata Nabi, la. Inna yakfiki an tahtiya ala ra'siki salatah hayat. Cukuplah engkau menuangkan ke kepalamu 3 tuangan air, ya. Kemudian apa? Inna yakfi an taksi ra'siki hayat. 6. Jadi itu menunjukkan tidak wajibnya melepas gelungan rambut pada mandi junub. Tapi untuk mandi jenazah, maka dia dilepas dengan dalil hadis Ummu Atiyah tentang pelaksanaan memandikan jenazah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah masuk kepada 3 perkara ini, kita masuk pada perincian memandikan. Nah, pertama sebelum memandikan tentu saja diwajibkan niat. Ya, diwajibkan niat. Jadi orang yang memandikan juga berniat. Kenapa? Ya, karena dia ibadah. Tentu saja ibadah yang bukan wajib kepada jenazah. Jenazah tidak mungkin berniat lagi, kan sudah mati. Ya, maka siapa yang berniat? Yang memandikannya. Maka yang memandikannya berniat. Apa itu? Itu menyengaja memandikannya sebagai mandi jenazah. Ya. Dan ini perkataan dari Imam Ibn Qudam Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mughni, juz kedua halaman 463, beliau mengatakan wal wajibu fi ghuslil janazati an-niyah. Dan kewajiban dalam memandikan jenazah adalah niat. Sekali lagi, niat dari siapa? Niat dari yang memandikannya. Apakah dilafalkan? Tidak, karena niat tempatnya di hati. Ya.
Ini pendapat jumhur sebenarnya ya. Adapun pendapat Imam Abu Hanifah tidak perlu berniat. Tidak perlu berniat karena dia katanya apa? Toh dalam rangka memandikan, dalam rangka tatahhur. Sama dengan pendapat mereka mengatakan bahwa tidak wajib berniat dalam wudu maupun mandi junub, kata mereka ya. Tapi ini pendapat yang lemah, ya. Mereka mengkiaskan mandi junub dan wudu, demikian pula mandi jenazah dikiaskan dengan masalah cebok, membersihkan diri dari najis. Kata mereka tidak perlu niat. Kalau ada kotoran yang nempel di baju, kena air hujan, hilang kotorannya, tidak berbau lagi bajunya, maka sah dikatakan bersih dari najis tanpa niat meskipun. Maka demikian pula kata mereka wudu dan mandi ini tadi. Tapi ini tidak benar. Kenapa? Berbeda antara mandi dengan membersihkan najis. Kenapa? Sudah kita bahas dahulu nih. Ya, kenapa? Ismail. Ya. Pas. Kenapa? Ya, karena mandi itu karena hadas. Sesuatu yang hadas. Kita ingin membersihkan sesuatu yang diabstrak, tidak nampak, yang menghalangi kita dari sholat, dari ibadah. Maka diwajibkan kesengajaan, yaitu niat. Adapun membersihkan najis, dia adalah materi yang tampak. Yang diinginkan darinya adalah menghilangkan materi tersebut. Maka jika dia telah hilang, maka tidak lagi dikatakan bajunya kena najis, ya kan? Kenapa? Karena dia sudah hilang apa yang disebutkan bahwa najis itu tadi sudah hilang, meskipun dia tidak sengaja hilangnya. Ya, maka hilang apa yang dikatakan penyebab hukum ternajisi tadi. Lain dengan junub misalnya, ya, atau hadas tadi. Karena dia keadaan sifat yang ada pada seorang yang buang air besar, maka dia harus berwudu. Ya kan? Seorang yang junub, meskipun dia mandi, tapi kalau tujuannya mandi hanyalah mandi segar-segar saja, belum sah solatnya. Dia harus berniat menyengaja untuk mandi junub, mandi besar atau mandi wajib tadi. Ya, maka itu yang membedakannya. Perkara yang kedua yang membedakan bahwa menghilangkan najis disebut mimbabit turuk. Mimbabit turuk itu tujuannya adalah meninggalkan. Sedangkan wudu dan mandi mimbab awamir, dalam bab perintah. Fa in kuntum junuban fatahharu. Jika kalian junub maka mandilah. Ya kan? Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Jika hendak berdiri untuk salat, maka cucilah. Maka perintah untuk berwudu, ini perintah bab awamir yang harus ditunaikan, dan itu ada niat untuk membedakannya dengan sekedar cuci tangan untuk makan. Cuci tangan untuk wudu beda dengan cuci tangan untuk makan. Cuci muka bangun tidur beda dengan cuci muka ketika berwudu, ya kan? Itu tujuan niat. Membedakan ibadah dengan adat, ya. Sekira jelas? Ya, maka yang benar adalah kewajiban niat. Juga demikian pula dalam memandikan jenazah. Perkara yang keempat adalah tasmiyah, membaca basmalah. Ya. Siapa yang baca? Ya, kembali adalah yang memandikan, bukan jenazah yang ditalkin. Ya. Suruh baca basmalah tidak, tetapi yang memandikan. Dan tentang basmalah ini pun ternyata ada khilaf, didasarkan pada perselisihan para ulama seputar wajibkah membaca basmalah ketika berwudu. Ya, ada dua pendapat. Pendapat yang mengatakan tidak wajib, ya, dan pendapat yang mengatakan bahwa dia tidak wajib. Yang mengatakan tidak wajib mengatakan hadisnya lemah. Tetapi yang benar hadisnya hasan. Li ghairihi, yaitu hadis Rasulullah bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihil kitab wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi fihi. Tidak ada wudu atau tidak sah wudu tanpa membaca basmalah, tanpa membaca nama Allah padanya, dan tidak sah salat tanpa membaca Al-Fatihah. Hadisnya sahih, ya. Juga hadis Anas bin Malik yang dia riwayat Bukhari, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk berwudu ketika kekurangan air, maka Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk mengumpulkan air yang ada, kemudian Nabi masukkan tangannya ke dalam air tersebut, maka memancarlah air dari jari jemari Rasulullah, maka beliau berkata, tawadda'u
bismillah. Berwudulah kalian bismillah. Maka ini menunjukkan bahwa basmalah ini dalam pendapat yang rajih di antara para ulama adalah wajib. Adalah wajib. Itu pendapat Syekh Al-Albani, ya, pendapat Imam Ahmad, dan pendapat dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kalau begitu, demikian pula dalam memandikan jenazah, wajib membaca basmalah. Yang ke-6, perkara yang perlu diperhatikan adalah bahwa madmadah wal istinsyaq. Tentu saja setelah perkara ini, yang berikutnya adalah mewudui jenazah. Ya, sebenarnya ada yang lupa apa kita sebutkan. Setelah itu tadi, setelah membaca tasmin sembahyang tadi, ada yang perlu diingat, yaitu apa? Mencuci atau mencebok si mayit. Itu perkara pertama. Ya, dan itu diterangkan oleh para ulama, para fuqaha, caranya yaitu dengan agak menegakkan si mayit, namun tidak sampai duduk. Jadi si mayit ibaratnya ini kepala, ini kakinya, atau ini kepalanya, ini kakinya, ya. Ini kepalanya, ini kakinya. Maka dia agak ditegakkan, agak diangkat sedikit, kemudian memijit bagian perut si mayit, memijit perlahan bagian perut si mayit sambil menceboknya. Ya, jadi ditutup kain tentu saja, maka dituangkan air yang banyak ke arah tempat jalannya keluarnya kotoran, kemudian dicebok si mayit terlebih dahulu. Jelas ini, ya? Ya, jadi agak ditegakkan. Dan tujuan iq'ad itu, tujuan didudukkan itu agar kemudian ketika dia didudukkan akan tertekan perut sedikit, sehingga apa yang mungkin mau keluar, ya, maka dia akan keluar sempurna, ya. Dan yang kedua, faedah yang kedua adalah bahwa jika ada kotoran yang mungkin keluar dan tersiram, bahagian punggung jenazah aman dari talawus, aman dari terkena percikan dari air yang bercampur kotoran. Apalagi rambutnya kan rawan, ya kan? Kalau di rambut susah jadinya. Maka itu yang pertama, dicebok lebih dahulu, ya. Selesai dicebok, maka kemudian sampai bersih atau kira-kira dianggap bersih, ya, maka barulah kemudian diadakan wudu, mewudui jenazah. Dimulai dengan basmalah, kemudian setelah itu dilaksanakan pelaksanaan wudu itu dengan mendahulukan yang kanan. Ibda'na bimayan miniha, ya. Kalau terjadi bahwa ternyata yang didahulukan adalah yang kiri, mulai dari tangan, ya, ternyata kiri yang didahulukan, sah wudunya, tidak mengapa, tidak perlu diulang, tidak, karena hukum mendahulukan yang kanan ini hukumnya sunnah. Dengan dalil hadis Aisyah sahih Bukhari, kana yujibuhu at-tayammunu fi tana'uli wa tarajjuli wa fi sya'nihi wa tuhuri wa fi sya'nihi kullihi. Nabi senang untuk mendahulukan yang kanan dalam bersisir, bersendal, dan bersuci, ya. Baik. Sampai sini dulu mungkin pembahasan kita, karena sudah masuk waktu Isya.